Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Puspitasari bersama Ibu Dr. Nuryati Samatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang akan diikutkan dalam konferensi Iqomah 4 2023 dengan judul Pengaruh Terpaan Iklan GoFoodin Apa Aja bareng BTS di YouTube dan selebriti endorser terhadap keputusan penggunaan jasa layanan GoFood di kalangan generasi Z Kota Depok. Perkembangan pada teknologi internet dan komunikasi yang kian terus meningkat menciptakan kemudahan bagi seluruh masyarakat untuk terhubung dengan internet. Masyarakat memanfaatkan internet untuk mencari kebutuhan yang diperlukan, seperti mencari makanan dengan cara delivery order melalui sebuah aplikasi. Keberhasilan yang diraih suatu perusahaan pun tidak lepas dari strategi pemasaran yang baik. Salah satu cara untuk mempublikasikan suatu produk atau jasa agar dikenal adalah dengan menggunakan periklanan. Menurut Kotler dan Giller 2009, periklanan adalah salah satu media yang digunakan perusahaan dapat diklasifikasikan menurut tujuannya, yaitu untuk memberikan informasi, membujuk, dan mengingat. Penggunaan model dalam sebuah iklan menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini dikenal dengan istilah endorser. Selebriti endorser merupakan orang yang diakui atau dikenal secara luas oleh publik, dan dengan pengakuan tersebut, perusahaan menggunakannya untuk mengiklankan produknya. Perusahaan juga menggunakan YouTube sebagai media promosi untuk membuat produk atau jasa dapat diketahui, dikenal, dibeli, dan digunakan oleh masyarakat. Bisnis yang bergerak secara online dirasa menjadi salah satu cara pemasaran atau promosi yang paling efektif. Berdasarkan hasil survei We Are School, pada gambar di samping, platform sosial media yang paling banyak digunakan adalah YouTube, menjadi platform media sosial terpopuler nomor 2 dengan jumlah 2,562 miliar pengguna. Dengan demikian, YouTube menjadi salah satu media promosi yang efektif untuk mempromosikan suatu produk atau jasa secara online. Salah satu perusahaan layanan jasa yang tertarik untuk memasang iklan online di media YouTube dan menggunakan jasa selebriti endorser adalah GoFood. Iklan GoFood yang berjudul GoFoodin Apa Aja bareng BTS diunggah pada channel YouTube Gojek Indonesia pada tanggal 2 September 2022. Iklan GoFood tersebut menjadi salah satu iklan yang membuat masyarakat tertarik, karena di dalam iklan tersebut terdapat tokoh selebritis yaitu BTS dari Korea Selatan yang terkenal di seluruh dunia. Hasil dari riset Tenggara Strategis dan Universitas Prasetya Mulia dalam website katadata.id menunjukkan bahwa GoFood menjadi preferensi utama konsumen karena nilai transaksinya mencapai 30 triliun rupiah, dan sebanyak 50% responden menyatakan bahwa GoFood menjadi top of mind platform layanan pesan antar. Mayoritas penggunaan pesan antar makanan merupakan generasi Z dan generasi milenial. Pada data Disdukcapil, generasi Z Kota Depok berjumlah 499.850.000 jiwa. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: pertama, apakah terpaan iklan GoFoodin Apa Aja bareng BTS berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa layanan GoFood di kalangan generasi Z Kota Depok? Yang kedua, apakah selebriti endorser pada iklan GoFoodin Apa Aja bareng BTS ini berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa layanan GoFood di kalangan generasi Z Kota Depok? Yang ketiga, apakah terpaan iklan GoFoodin Apa Aja bareng BTS di YouTube dan selebriti endorser GoFood terhadap keputusan penggunaan jasa layanan GoFood di kalangan generasi Z Kota Depok? Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui pengaruh terpaan iklan GoFoodin Apa Aja bareng BTS terhadap keputusan penggunaan jasa layanan GoFood di kalangan generasi Z Kota Depok. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh
Selebriti endorser pada iklan GoFood yang apa aja bareng BTS terhadap keputusan penggunaan jasa layanan GoFood di kalangan generasi Z Kota Depok. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh terpaan iklan GoFood yang apa aja bareng BTS di YouTube dan selebriti endorser terhadap keputusan penggunaan jasa layanan GoFood di kalangan generasi Z Kota Depok. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori uses and gratification yang dicetuskan oleh Eli Hukes, J.G. Blumer, dan Mikhail Gurevich pada tahun 1974. Teori ini menyatakan bahwa pertanyaan utama bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku halayak atau seberapa besar media dapat mempengaruhi dan mengubah sikap dan perilaku halayak, melainkan apakah media menunjukkan bagaimana pengaruhnya terhadap kebutuhan pribadi dan sosial halayak. Oleh karena itu, tujuannya adalah halayak aktif dan menggunakan media untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa hasil penelitian sejalan dengan teori uses and gratification, di mana generasi Z berperan aktif dalam mengambil keputusan penggunaan jasa layanan GoFood, serta memanfaatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam memesan makanan secara online. Hal ini dipengaruhi oleh iklan GoFood dan selebriti endorser yang dipublikasikan di media YouTube. Metodologi penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan paradigma positivisme dan metode pengumpulan data menggunakan teknik survei atau kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu generasi Z Kota Depok yang berjumlah 499.850.000 manusia. Sampel yang digunakan menggunakan teknik purposive sampling dengan rumus Slovin serta taraf signifikan 5%. Hasil dari perhitungan rumus Slovin yaitu 400 responden. Teknik analisis data ada uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas. Yang selanjutnya ada uji analisis regresi linear berganda dan uji koefisien determinasi, dan selanjutnya ada uji hipotesis yaitu uji T dan uji F. Hasil penelitian ini di mana hasil uji validitas dari 33 pernyataan dinyatakan valid karena nilai dari R hitung lebih besar daripada R tabel yaitu 0,361. Hasil uji reliabilitas pada variabel X1, X2, dan Y dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpha-nya lebih besar daripada 0,60. Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai asymptotic-nya sebesar 0,108, di mana lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil pada uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Glaser diketahui nilai signifikansi pada variabel X1 bernilai 0,258 dan variabel X2 bernilai 0,322 yang berarti lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil data pada uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai toleran sebesar 0,779, lebih besar dari 0,10 dan nilai VIP sebesar 1,283 yang dimana lebih kecil dari 10,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pada uji tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Hasil penelitian pada uji analisis regresi linear berganda yaitu di mana nilai koefisien regresi terpaan iklan memiliki sebesar 0,281 dan nilai koefisien regresi selebriti endorser memiliki sebesar 0,428, yang artinya terpaan iklan dan selebriti endorser mengalami peningkatan terhadap keputusan penggunaan jasa GoFood. Hasil uji analisis koefisien determinasi di mana nilai R square yaitu 0,332
atau 33,2% yang menunjukkan bahwa hubungan terkait iklan dan selebriti endorser berpengaruh sebesar 33,2% terhadap keputusan penggunaan jasa GoFood, sedangkan sisanya yaitu 66,8% dipengaruhi oleh penelitian lain di luar penelitian ini. Hasil pada uji T di mana nilai T variabel terpaan iklan diketahui nilai T hitung sebesar 4,869 yang berarti lebih besar daripada 1,966 dan nilai SIG 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian diartikan H01 ditolak dan HA1 diterima. Nilai T pada variabel selebriti endorser diketahui nilai T hitung sebesar 9,339 yang dimana artinya lebih besar daripada 1,966 dan nilai SIG 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian H02 ditolak dan HA2 diterima. Hasil uji F di mana nilai F sebesar 98,503 dengan nilai signifikan 0,000. Oleh karena itu, nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terkait iklan GoFoodin apa aja bareng BTS dan selebriti endorser terhadap keputusan penggunaan jasa layanan GoFood pada generasi Z Kota Depok. Dengan demikian, diartikan bahwa H03 ditolak dan HA3 diterima. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu terbukti bahwa terpaan iklan GoFoodin apa aja bareng BTS di YouTube dan selebriti endorser berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa layanan GoFood di kalangan generasi Z Kota Depok. Sarannya pada saran akademis yaitu hasil penelitian ini diharapkan penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi faktor lain yang mempengaruhi keputusan penggunaan jasa GoFood selain terkait iklan di media YouTube dan selebriti endorser. Pada saran praktis, di mana disarankan kepada perusahaan Gojek untuk terus berinovasi dalam mengembangkan konsep pada iklan GoFood untuk dibuat memiliki unsur daya tarik. GoFood juga perlu memperhatikan lagi strategi penjualan dengan menggunakan selebriti endorser yang lain, yang jujur, dapat dipercaya, dan serta berintegritas. Sekian dari presentasi paper saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.